kickboxing. Oke, kalau beberapa hari yang lalu saya memberikan tutorial dengan kata-kata ya, tentang bagaimana sih serangan yang di point dalam kickboxing, kita akan coba praktekkan. Oke. Bagaimana untuk mendapatkan poin itu? Jadi biasanya satu round itu paling banyak 7 lah paling banyak. Itu kalau juga lawannya sangat jauhan nih levelnya. Kalau lawannya satu level, biasanya mencari nilai 3-4 itu sangat susah. Oke? Nah, begitu sulitnya mencari 1 poin dalam kickboxing, khususnya di ring sport, karena dibutuhkan satu form, bentuk yang sempurna dari pukulan itu, speed, kecepatan dan kekuatan harus full power, dan dia tidak boleh terhalang ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin, pukul, tepisan, tangkis masuk, itu tidak akan di poin. Jadi memang harus bersih ya. Itu yang kedua. Kemudian keseimbang. Bang! Itu tidak akan di poin. Memang harus seimbang ya. Jab yang dinilai ini tidak akan di poin ya. Karena tidak ada pergerakan. Putar bahunya. Itu akan di poin. Poin. Tapi kalau cuman ya tidak di poin. Jadi harus masuk. Strike pun begitu. Strike, kalau cuma bang, tanpa pergerakan bahu, tidak akan di poin. Strike yang akan di poin, masuk. Ya, ini bentuk, itu yang disebut dengan form. Tapi kalau tak atau terlalu pendek, tidak akan di poin. Bagaimana dengan body shoot? Oke, body shoot, bang, combo, inilah jaraknya yang akan di poin. Ya, jarak poin. Pak. Gak, tidak akan di poin. Jadi pada saat clinch, hampir semua serangan agak sulit diberikan poin. Body shoot, hook tidak akan di poin. Jadi kita harus memang membuat jarak yang baik. Tang lurus, jangan nanggung, lurus. Begitu body shoot, badannya masuk sehingga jaraknya pas. Kalau dekat, tidak akan di poin. Oke, kecuali mungkin KO ya. Itu baru mendapatkan nilai hitungannya aja, nilai poinnya tidak. Itu jarak pukulan. Itu juga dengan cara memukul. Kalau kita mukul harus menggunakan knuckle. Hook ya, hooknya jangan dengan knuckle juga. Hook, jadi menggunakan knuckle. Kalau kamu memukul dengan sini, itu tidak di poin. Sama juga jab juga. Ya, strike tidak. Sama dengan hook ya, biasanya hook kan ke samping mukulnya begitu. Nah, banyak boxing jadi pakai tamparan, itu tidak akan poin, tapi menggunakan knuckle itu yang akan di poin ya. Tuk. Contoh inside low kick kiri, itu tidak akan di poin, meskipun tendanganmu sangat kuat, itu tidak akan di poin ya. Jadi ketika inside kita pengen kita, jadi tendangannya harus bentuknya harus benar. Jadi kalau cuman itu tidak akan di poin, jadi harus benar-benar masuk. Ini yang saya bilang akan menjadi faktor penilaian utama, yaitu formnya itu bentuk. Ini tidak di poin, terlalu dekat pun tidak di poin, jadi ya. Nah, bagaimana dengan outside? Sama ya, outside low kick, cuman itu tidak akan di poin ya. Tidak akan di poin, tapi outside low kick di poin adalah itu yang di poin. Full power, speed, itu yang di poin ya. Tapi kalau cuman tidak akan di poin. Bedakan. Saya lagi, pegang. Tidak akan di poin, tidak di poin, di poin. Begitupun juga roundhouse. Roundhouse sama. Roundhouse tidak akan di poin, tapi harus masuk. Bentuk roundhouse masuk. Tidak akan di poin. Perhatikan. Begitu juga front kick. Misalnya front kick. Push gitu ya. Itu tidak akan di poin. Jadi tidak akan mendapatkan poin, tapi bisa kita pakai sebagai strategi. Front kick yang mendapatkan poin. Lihat bentuknya ya. Ya, jadi bentuknya masuk lurus, tok kanan juga dari sini. Itu poin. Tapi kalau cuman ada yang cuman angkat, itu nggak akan di poin. Hanya dipakai buat strategi. Pak,
Oke. Kemudian untuk K1, nih, jadi semua bagian tubuh ini bisa diserang. Bagaimana kalau ini ke paha? Ini ke paha itu poin ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi cleanse, masuk ke paha, masuk bersih itu poin. Dan, nah ini agak sulit biasanya. Dia, karena di sini nggak ada bantingan ya. Biasanya kalau orang di kickboxer di cleanse, dia akan merapatkan ini. Itu untuk apa? Untuk menghindari nih. Karena begitu ini masuk tapi kena, ini tidak akan, jadi mereka tidak perlu melakukan pertahanan sebenarnya, karena cukup satu kali ini aja. Ini udah susah masuk, rapat di sini, tembus, kena tangan, ini ininya nggak akan masuk. Jadi betul-betul harus main strategi tuk, tuk, tuk. Begitu lawannya mau kepak, panjang sini masuk, nah bisa nih. Oke, nah bagaimana strateginya untuk mendapatkan nilai? Itu permainan kombinasi. Jadi kebanyakan kita nih, orang Indonesia khususnya, pada saat bertanding untuk bela diri combat seperti ini, khususnya kickboxing seperti ini, pikirannya adalah KO, KO, KO. Jadi mereka lebih fokus mencari ke serangan kepala. Jadi pada saat covernya rapat, boom, 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 memaksa serangan di kepala. Karena berharap untuk KO. Padahal bukan itu yang kuncinya. Kuncinya adalah bukan KO-nya, tetapi adalah poin. Kickboxing adalah poin. Oke, jadi untuk mendapatkan poin kita harus bermain strategi. Artinya fight, pak, pancingan, body shot, low kick. Nggak bisa kita bermain lurus satu-satu, apalagi mau mulai tendangan gitu. Itu biasanya banyak gagal. Jadi memang harus bermain tuh ketika kita masuk, sekali masuk kombonya harus pak, minimal tendangan 2. Jadi kita lebih banyak, kamu bisa berlatih style dari Dutch kickboxing ya, itu banyak sekali combo-combo. Jadi kalau bisa buka YouTube Dutch kickboxing, lihat. Nah itu adalah salah satu cara yang baik untuk berlatih bagaimana untuk bisa memenangkan pertandingan dalam kickboxing. Jadi kebanyakan kita kan kalau memukul ya, begitu mukul, nempel. Nah ini sangat merugikan buat kita. Jadi kita harus bisa menjaga jarak dalam memukul. Jarak selalu dijaga gitu. Jangan kebiasaan memukul terus dung nempel. Nah ini yang sering sekali orang-orang kita lakukan ketika fight. Apa itu cari aman? Dia berusaha meng-KO tapi langsung memeluk untuk mencari aman. Nah ini yang harus dihindari. Jadi betul-betul menjaga jarak, bermain cover yang rapatkan cover. Jadi hands up, bermainnya rapi gitu. Karena sedikit saja pukulan itu coba ke hook, sedikit tercover aja, maksudnya nggak akan di poin. Jadi kita harus main rapat, jangan bermain terbuka. Ini kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk ketika bermain di ring sport. Ini bisa kamu pakai ketika main di tatami. Memang harus seperti ini karena butuh kecepatan ya, bukan butuh kekuatan ya, kecepatan. Jadi bermain combo, belajar bermain jarak. Jadi biasakan bermain jarak. Makanya ketika kita latihan padding, nah ini kebanyakan latihan padding kan begini. Coba lepet, bang, pukulnya nanggung. Sehingga apa? Pada saat bertanding di kickboxing ini kebiasaan. Makanya nggak bakal dapat poin. Jadi para pelatih jangan protes gitu. Jangan protes ketika muridnya kalah, merasa menang, tahunya kalah. Kenapa? Cara latihan Anda harus menyesuaikan dengan dengan kickboxing ya. Jadi ada tata cara penilaian bagaimana poin itu. Tentunya kita harus juga menyesuaikan pola latihan. Jadi jangan lagi membiasakan padding pendek gitu. Apalagi tidak diputar, ini tidak akan poin. Sama saja poin. Jadi biasakan latihan pad tuk untuk kickboxing, bermain tak seperti itu. Jadi semua itu perlu latihan yang kontinu dan diulang-ulang. Karena kalau tidak, teman-teman semua tidak akan bisa berkembang dalam kickboxing ya. Teman-teman nggak bisa protes, nggak bisa marah-marah kok kalah. Jangan. Karena setiap cabur tuh pasti ada kriterianya masing-masing. Nah inilah kriteria kickboxing. Dan ini bukan kriteria buatan kita, tapi adalah kriteria yang sudah ditetapkan oleh WAKU internasional. Oke.